Soal UTS atau penilaian tengah semester mata pelajaran IPS kelas 8 SMP kurikulum 2013. Soal pertama, negara yang terletak paling utara di ASEAN adalah A. Thailand, B. Myanmar, C. Filipina, D. Kamboja. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Myanmar. Soal nomor 2. Bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan perbedaan iklim kawasan negara-negara ASEAN yaitu A. Cara berpakaian, B. Cara berbicara, C. Upacara perkawinan, D. Pola makan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Cara berpakaian. Soal nomor 3. Negara yang berbentuk geografis protunded dan penduduknya mayoritas ras Mongol yaitu A. Myanmar, B. Thailand, C. Laos, D. Vietnam. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Thailand. Soal nomor 4. Akibat dari banyak negara-negara ASEAN yang dilewati jalur lipatan sirkum Pasifik adalah A. Sering terjadi banjir, B. Beriklim tropis, C. Memiliki banyak pantai, D. Sering terjadi gempa bumi. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Sering terjadi gempa bumi. Soal nomor 5. Negara anggota ASEAN yang kegiatan perekonomiannya tidak didukung oleh pertanian yaitu A. Indonesia, B. Malaysia, C. Singapura, D. Laos. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Singapura. Soal nomor 6. Manakah dari negara-negara ASEAN berikut yang memiliki iklim subtropis? A. Myanmar, B. Laos, C. Filipina, D. Vietnam. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Myanmar. Nomor 7. Iklim yang terbentuk akibat letak negara-negara ASEAN di sekitar Khatulistiwa dan diapiti dataran luas Asia dan Australia yaitu A. Iklim tropis dan iklim musim, B. Iklim tropis dan iklim laut, C. Iklim laut dan iklim hutan hujan, D. Iklim kemarau dan iklim musim penghujan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Iklim tropis dan iklim musim. Soal nomor 8. Kerjasama yang diadakan para menteri pada pertemuan Defense Minister Meeting atau ADMM membahas bidang A. Sosial, B. Pendidikan, C. Politik, D. Budaya. Maka jawaban yang paling benar adalah defense. Defense itu pertahanan, yaitu C. Politik. Soal nomor 9. Berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, Pulau Likitan dan Sipadan diberikan kepada negara A. Indonesia, B. Singapura, C. Filipina, D. Malaysia. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Malaysia. Soal nomor 10.
Nilai positif dari kasus pengungsi manusia perahu dari Myanmar yang menimbulkan interaksi antar negara ASEAN antara lain A. Bertambahnya warga asing. B. Memupuk rasa kemanusiaan. C. Meningkatkan persaingan kerja. D. Diskriminasi sosial pengungsi. Nilai positifnya adalah jawaban yang paling tepat B. Memupuk rasa kemanusiaan. Soal nomor 11. Salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan yaitu A. ASEAN Commission and Promotion and Protection of Rights of Women and Children. B. ASEAN Council Teacher Convention. C. ASEAN Tourism Agreement. D. Defense Minister Meeting. Maka kalau pendidikan adalah yang B. ASEAN Council Teacher Convention. Soal nomor 12. Salah satu kerjasama antar negara ASEAN di bidang industri berikut ini kecuali A. Proyek industri tambang ASEAN Copper Fabrication Project di Filipina dan di Singapura. B. Proyek vaksin ASEAN Vaccine Project di Singapura dengan Kamboja. C. Proyek pupuk ASEAN Aceh Fertilizer Project di Indonesia dan Malaysia. D. Proyek soda api Rock Salt Soda Ash Project di Thailand dengan Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, yang tidak ada di ASEAN ya, proyek vaksin di Singapura dengan Kamboja. Soal nomor 13. Salah satu bentuk kerjasama di bidang politik antar negara-negara ASEAN adalah A. Membangun pupuk urea di Malaysia. B. Menanggulangi penyalahgunaan narkoba. C. Melaksanakan festival seni ASEAN. D. Membentuk pusat informasi pariwisata. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Soal nomor 14. Faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN yaitu A. Kesamaan dan perbedaan ideologi. B. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. C. Kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. D. Jawaban A, B, dan C benar. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Soal nomor 15. Bentuk kerjasama dalam bidang politik antara lain A. Penyelenggaraan pesta 2 tahun sekali SEA Games. B. Menyelenggarakan cadangan pangan untuk negara-negara ASEAN. C. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. D. Penandatangan kesepakatan ASEAN Tourism Agreement. Kalau bidang politik berarti jawabannya yang C. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Soal nomor 16. Sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama di Indonesia yaitu A. Sungai Musi. B. Sungai Barito. C. Sungai Mahakam. D. Sungai Bengawan Solo. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Sungai Musi. Soal nomor 17. Perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri disebut A. Pergantian lahan. B. Penggunaan tanah. C. Konversi lahan. D. Konversi tanah. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Konversi lahan. Soal terakhir nomor 18. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman yaitu produktivitas pangan akan menjadi A. Naik. B.
B. Turun. C. Signifikan. D. Menguntungkan. Maka jawaban yang paling tepat adalah B.